Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini ya? Tentunya harus semangat dan harus siap. Nah, untuk hari ini kita mempelajari mengenai himpunan. Nah, di dalam himpunan nanti kita akan mempelajari mengenai konsep himpunan. Di dalam konsep himpunan ini ada apa saja sih? Yang pertama ada pengertian himpunan itu sendiri, kemudian lambang himpunan itu seperti apa, anggota himpunan itu seperti apa, kemudian cara menyatakan suatu himpunan itu melalui apa saja atau cara apa saja, kemudian mengenai himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai konsep himpunan, yaitu mengenai pengertian himpunan terlebih dahulu. Nah, jadi himpunan itu apa sih? Ya, perlu kalian pahami, himpunan itu adalah kumpulan. Nah, kumpulan atau kelompok benda atau objek ya, jadi nggak harus benda, objek yang dapat didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Nah, jadi kalian harus pahami definisinya. Nanti kalian harus bisa membedakan mana yang himpunan, mana yang bukan himpunan. Jadi himpunan itu adalah kumpulan atau kelompok benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, contohnya itu apa saja? Nih, kumpulan alat-alat musik, kumpulan buah-buahan, kumpulan bilangan genap kurang dari 5. Kenapa ini disebut himpunan? Karena dia merupakan kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan atau diterangkan dengan jelas, ya tidak? Kumpulan alat musik ya berarti ada piano, ada gitar, ada seruling, dan seterusnya. Kumpulan buah-buahan juga jelas definisinya, ya tidak? Ada rambutan, apel, melon, dan seterusnya. Kumpulan bilangan genap kurang dari 5 berarti ada 2, ada 4, ya tidak? Nah, ini jelas, makanya ini disebut himpunan. Sekarang ada satu pertanyaan. Kumpulan baju bagus, kira-kira kumpulan baju bagus itu merupakan himpunan atau bukan? Coba ayo. Bukan merupakan himpunan. Kenapa bukan merupakan himpunan? Karena baju yang bagus itu seperti apa sih definisinya, kan tidak jelas, ya tidak? Karena bagus menurut satu orang belum tentu bagus menurut orang yang lain, ya enggak? Jadi misalnya si A menganggap baju bagus itu warnanya pink, padahal si B tidak. Dia menganggap baju yang bagus itu warnanya hitam gitu kan. Berarti tidak jelas definisinya. Makanya kumpulan baju bagus itu bukan merupakan himpunan. Nah, contoh lain lagi. Kumpulan makanan enak. Ini juga bukan himpunan karena makanan enak kan relatif, ya tidak? Ada yang suka sate, ada yang suka nasi goreng, ada yang tidak suka sate, ya kan? Bagi yang tidak suka sate ya sate bukan makanan enak. Tapi yang suka sate berarti sate makanan enak gitu kan. Ketika nanti didefinisikan jadi bubiar. Mana yang enak, mana yang tidak enak tidak jelas. Makanya kumpulan makanan enak, kumpulan baju bagus bukan merupakan himpunan. Sudah jelas ya mengenai pengertian himpunan. Nah, sekarang kita lanjut mengenai lambang himpunan. Jadi himpunan itu punya lambang. Lambangnya seperti apa? Perhatikan. Jadi himpunan itu dilambangkan dengan huruf besar. Ketika kalian ingin menuliskan himpunan harus diawali dengan huruf besar. A, B, C, dan seterusnya sampai Z, terserah kalian mau menggunakan apa. Nah, anggota-anggota himpunannya, jadi himpunan itu punya anggota ya. Anggota-anggotanya itu ditulisnya dengan huruf kecil. Diletakkan di dalam kurung kurawal. Ini kurung kurawal ini. Dan anggotanya satu dan lainnya itu dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, contohnya ada himpunan bilangan ganjil kurang dari 6. Itu dapat kita tulis A ya, misalnya himpunan bilangan ganjil kurang dari 6 itu himpunan A namanya. Berarti kan tulis A-nya dengan huruf besar sama dengan diawali dengan kurung kurawal, jangan lupa. Kemudian kita tuliskan anggotanya. Anggotanya siapa sih? Bilangan ganjil kurang dari 6. Berarti ada 1, 3, 5 ditutup. Paham ya? Nah, jadi ini dibacanya adalah anggota himpunan A adalah 1, 3, dan 5. Selanjutnya adalah anggota himpunan, mengenai anggota himpunan. Nah, anggota himpunan itu dinotasikan dengan ini, seperti huruf E, ya enggak? Tapi bukan E. Dibacanya boleh elemen. Jadi kalau ini adalah anggota himpunan,
Yang ini adalah bukan anggota himpunan. Dicoret. Ya, ini adalah anggota himpunan, ini bukan. Nah, misalnya A itu adalah 2, 4, 6. Maka ya, sudah jelas 2 itu merupakan anggota himpunan dari A. 4 itu anggota himpunan dari A. 6 itu anggota himpunan dari A. Misalnya saya ambil 3. Nah, 3 kan nggak ada di sini. Berarti 3 bukan anggota himpunan A. 5 bukan anggota himpunan A. 7 juga bukan anggota himpunan A. Bisa membedakan ya, mana menuliskan anggota himpunan, mana yang bukan anggota himpunan. Kita lanjut. Nah, suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yaitu yang pertama adalah metode deskripsi. Adalah suatu cara untuk menyatakan himpunan dengan kata-kata. Jadi kalau deskripsi itu dengan kata-kata. Terus yang kedua adalah metode rule. Adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau pencirian. Jadi dengan notasi rule. Kemudian metode roster atau tabulasi itu adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, kita lihat di sini bedanya. Nah, jadi kalau deskripsi itu dengan kata-kata. B adalah himpunan bilangan faktor dari 8. Atau bisa menuliskan B sama dengan kurung awal ya, faktor dari 8. Ini merupakan metode deskripsi. Ini semuanya dibacanya sama ya. Kemudian metode rule dengan notasi. B sama dengan Y, di mana Y itu bebas ya sebenarnya ya. Jadi kalian mau menuliskan X boleh, Z boleh, dan seterusnya. Ini pokoknya huruf kecil. Y sedemikian sehingga Y faktor dari 8. Ini kurung awal tutup ya. Kemudian metode roster dengan mendaftarkan anggotanya. Berarti B berapa sih yang faktor dari 8 gitu kan? Tuliskan 1, 2, 4, 8. Meskipun berbeda tapi ini bacanya sama, artinya sama. Paham ya? Dengan metode yang masing-masing ini. Jadi nanti kapan kita menggunakan roster, kapan menggunakan rule tergantung nanti pertanyaannya atau permintaannya seperti apa. Nah, kita lanjutkan. Himpunan berhingga dan tak berhingga. Nah, di sini ada contoh. A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. B adalah himpunan bilangan genap. Himpunan berhingga. Sebenarnya dari katanya aja sudah kelihatan ya. Berhingga dan tak berhingga. Nah, berhingga berarti terbatas. Tak berhingga berarti tidak terbatas. Dan dari dua himpunan ini kelihatan ya, mana yang berhingga, mana tidak berhingga. Ya tidak. A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Ya kan? Berarti A itu ada 2, 4, 6, 8. Ini adalah anggota berhingga karena anggotanya terbatas. Sudah, hanya ini saja gitu kan. Nah, kemudian yang B adalah himpunan bilangan genap. Bilangan genap itu siapa aja sih? Banyak sekali. 2, 4, 6, 10, bahkan 1 miliar itu bilangan genap. Di atasnya 1 miliar masih ada, di atasnya 1 triliun masih ada, makanya ditulisnya dengan anggota yang tak terbatas, sehingga disebutnya adalah himpunan tak berhingga. Nah, sampai sini jelas ya, membedakan himpunan berhingga dan tak berhingga. Jadi kesimpulannya himpunan berhingga itu adalah himpunan yang banyak anggotanya itu ya berhingga gitu. Yang banyaknya itu terbatas. Kemudian himpunan tak berhingga itu adalah himpunan yang banyak anggotanya ya tak berhingga. Jadi sangat banyak. Lambangnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah mengenai himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa sih? Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, dilambangkan dengan seperti ini, kurung kurawal kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi tidak nol ya, nol itu beda dengan kosong. Jadi kosong nggak ada apapun, terus dilambangkan seperti ini. Nah, misalnya gitu ya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. Bilangan asli kurang dari 1. Padahal bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1. Ada nggak sih bilangan asli yang kurang dari 1? Tidak ada kan ya? Nah, makanya A itu adalah himpunan kosong karena nggak ada. Terus ini F adalah himpunan di mana anggotanya adalah X, sedemikian sehingga X bilangan prima antara 7 dan 11. Antara 7 dan 11 itu bilangan apa saja? 8, 9, 10. Di antara 8, 9, 10 ada bilangan primanya tidak? Tidak ada kan? Nah, makanya F juga merupakan anggotanya itu adalah himpunan kosong. Nah, kalau
Kalau sudah, kita lanjutkan. Himpunan semesta. Contohnya K itu adalah mobil, sepeda, sepeda motor, dan bus. Himpunan di atas menunjukkan kumpulan kendaraan darat, ya tidak? Maka semesta pembicaraan di sini dari K ini adalah himpunan S atau semesta. S itu disimbol semesta ya, semesta disimbolkan S. S-nya berarti apa kalau misalnya himpunannya ini gitu kan? Oh, berarti kendaraan darat. Contoh lagi misalnya K itu anggotanya apel, pir, mangga, kemudian strawberry, berarti semestanya adalah nama buah-buahan dan seterusnya. Nah, himpunan semesta atau semesta pembicaraan itu adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang akan dibicarakan. Jadi yang memuat semuanya. Himpunan semesta itu dilambangkan dengan S. S ya, paham ya? Untuk lebih jelasnya kita nanti perhatikan di sini. Nah, diagram Venn. Kita akan pelajari tentang diagram Venn. Dengan menggunakan diagram Venn itu akan memudahkan kita untuk menyatakan dan melihat hubungan antara beberapa himpunan. Sekarang kalian perhatikan di sini. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Kemudian yang kedua adalah setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan itu digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Kemudian yang ketiga, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan noktah atau titik. Kemudian yang keempat, jika banyak anggota himpunan tak berhingga, maka masing-masing anggota himpunan tersebut tidak perlu digambarkan dengan titik. Nah, kita lihat di sini contohnya. Diketahui himpunan semestanya adalah A, B, C, D, E, F, G. Kemudian ada himpunan A, anggotanya adalah B, D, F, G. Maka diagram Venn dari S itu seperti apa gitu kan. Nah, kita buat persegi panjangnya dulu. Di mana ada S-nya ya. S itu anggotanya siapa aja, tuliskan di sini. Nah, jangan lupa aturan tadi penulisannya adalah menggunakan noktah atau titik. Tulis anggotanya A titik, B titik, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ternyata ada himpunan A di dalam semesta ini. Nah, tadi sudah disebutkan kalau ada himpunan lain berarti kita buat kurva tertutup atau lingkaran di dalamnya. Nah, jadi kita buat di sini. Nah, ini ada S, kemudian di dalam S ada A, tuliskan A. Nah, gitu kan? Nah, anggota A siapa saja tuliskan di sini. Akan ini BDFG, tulis di situ BDFG. Oh, BDFG ya. Oh ya udah, soalnya saja diganti. Berarti soalnya di sini bukan BDFG ya. Soalnya misalnya di sini adalah ABFG gitu ya. A itu anggotanya A, B, F, G. Nah, oke, diralat ya. A itu anggotanya A, B, F, G. Sehingga yang dituliskan di sini adalah A, B, F, G. Nah, yang lain berarti yang belum dituliskan yang anggota S yang bukan A berarti siapa ya selain A, B, F, G. Nah, ini C, D, E. Jadi di luar ya. Jadi C, D, E di luar. Gitu ya, jelas ya? Lanjut. Contohnya ada contoh soalnya. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Diketahui S 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian A adalah 3 5 7, B adalah 2 3 4 5 6. Oh, ternyata di dalam S ada 2 himpunan. Bagaimana cara menggambarnya? Nah, kita perhatikan dulu. Ternyata ada anggota A yang sama dengan anggota B, ya enggak? Ada yang sama kan, ini 3, ini punya 3, ini 5, ini punya 5. Artinya A irisan B itu yang sama antara A dan B itu ada 3 dan 5. Menuliskannya seperti ini. Paham ya? Terus kita gambarkan diagramnya. Diagram Venn-nya adalah persegi panjang, isinya adalah S. Di dalam S berarti ada 2 himpunan A dan B. Ternyata A dan B itu kan punya sesuatu yang menyatukan dia, punya anggota yang sama, sehingga nanti A dan B-nya bersatu gini. Nah, gitu. Paham ya? Nah, kita fokus ke yang anggota yang sama dulu antara A dan B. Siapa?
3 dan 5. Maka 3 dan 5 tuliskan di sini di tengah-tengah karena dia merupakan persatuan bukan persatuan ya, irisan antara A dan B. Jadi di mana A punya, B juga punya. Tuliskan 3, 5. Terus kemudian kita lihat anggota A itu 357, baru ditulis 35, kan fokus ke sini A. Berarti kurang 7 kan? Tulis di sini 7. Nah, terus B 35 baru 35, padahal B itu 2 3 4 5 6. Berarti kurang siapa? 2 4 6. Sampai sini jelas? Nah, di dalam sini sudah ada 2 3 4 5 6 7. Nah, padahal S-nya anggotanya 1 sampai 8 loh, ya kan? Nah, berarti yang belum disebutkan siapa? 1 dan 8. 1 dan 8 tulis di mana? Ya di dalam S, tapi di luar A dan B. 1 8. Paham ya? Enggak harus satunya di sini, 8-nya di sini, bebas. Ini ruangannya bebas, terserah kalian mau menuliskan di sini boleh, di daerah sini boleh, terserah kalian. Paham ya untuk diagram Venn? Nah, kita lanjutkan himpunan bagian. Himpunan A itu merupakan bagian dari B. Ditulis seperti ini, himpunan bagian. Jika setiap anggota A juga merupakan anggota B, itu dinamakan himpunan bagian. Nah, contohnya misalnya diketahui A 2, 4, 6, 8, tentukan himpunan bagian dari A yang mempunyai 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Nah, sebenarnya kalau mau komplit ingin menyebutkan anggota himpunan bagian dari A, tuliskan yang A berarti 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota. Jadi semuanya disebutkan. Gitu. Nah, karena ini pertanyaannya 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, berarti kita jawab sesuai pertanyaan. Nah, yang mempunyai 1 anggota. Nah, jadi himpunan bagian dari A yang terdiri 1 anggota berarti 1 saja. Ya 2 kan sendirian. 1 tok 2, 4, 6, 8 merupakan himpunan bagian dari A. Tuliskan seperti ini. Terus yang terdiri 2 anggota, kemungkinannya berarti apa aja? Kan 24, 26, 28, 46, 48, 68, ya enggak? Tuliskan di sini semuanya. Kemungkinannya ditulis. Terus yang 3 anggota, berarti kemungkinannya kan 246, 248, 268, 468 gitu kan, tuliskan di sini. Terus yang 4 anggota ya 2 4 6 8, ada 1. Nah, kalau sudah kita lihat di sini, untuk menghitung banyaknya semua himpunan bagian dari suatu bilangan, rumusnya adalah 2 pangkat N. Dengan N itu banyaknya anggota. Nah, jadi tanpa kita harus mendata satu-satu himpunan bagian yang terdiri 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, kita langsung bisa dapat menggunakan rumus ini. Misalnya gitu ya, tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Himpunan cacah kurang dari 5 berarti berapa saja? 0, 1, 2, 3, 4. Ini C ini terserah kalian ya, mau C, mau A, B, C, Z, dan seterusnya nggak masalah. Yang penting huruf besar. Bilangan cacah yang kurang dari 5 itu ini 0, 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya anggota C, ini NC, itu banyaknya anggota C ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya enggak 5. Oh, berarti nanti ini C ini akan punya himpunan bagian sebanyak berapa? 2 pangkat 5, yaitu 32. Nah, yang tadi, tuh kan soal yang tadi, itu kan ada 2, 4, 6, 8, berarti nanti akan punya himpunan bagian ada berapa? Karena ini anggotanya ada 4, berarti 2 pangkat 4. Harusnya A ini punya 16 anggota. Coba saja ini. Tapi ini kurang komplit. Di sini harusnya ada pertanyaan yang mempunyai 0 anggota. Ya, 0 anggota berarti siapa? Himpunan kosong. Himpunan kosong dihitung 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 totalnya karena anggotanya ada 4. Kalau tadi ada 5 berarti jadi 32. Nah, sampai sini paham ya? Nah, semoga pembelajaran kali ini memberi manfaat bagi kalian. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Silakan kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa
kerjakan tugas dengan benar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.